semua ciptaan Kau ya Allah. Dua budaya ini insya Allah budaya Cheng Ho bisa mengatasi. Saya yakin kita sekarang terus terang ilmu Cheng Ho ini menyelamatkan NKRI, demokrasi kita insya Allah. Tapi kalau kita tidak pakai ilmu Cheng Ho, zaman sekarang bukan penjajahan pakai fisik. Bagaimana bikin rumah yang nyaman, hotel berbintang, badanku di sini, hatiku di sini, kekayaanku di sini. Ini namanya merdeka. Jika kita menjajah kita sendiri, ya Tuhan, saya bukan bongkar marifat Allah, tapi saya minta reda Allah, karena saya tidak mau dilibiakan Indonesia, dimesirkan, disiriakan. Allahu Akbar. Ini ya Allah, tolong kami membaca Quran hidup, Injil hidup dunia. Kami Indonesia karena sumpah palapa 700 tahun yang lalu, kita, anak cucu kita tidak mungkin bisa terjebak, yaitu budaya yang sesat, yang tega ke kita. Makanya kita pakai ilmu Cheng Ho, pakai agama, amalkan. Di mana bumi dibijak langit dijunjung. Allahu Akbar. Ukhuwah Islamiyah, seluruh umat Islamnya saudara. Kita saudara seperti badan, semua komponen ini ukhuwah Islamiyah. Sadar nggak kita umat Islam? Sadar nggak seluruhnya? Ada yang jantung, usus seluruhnya, ada yang kuku. Ini pengertiannya dari Cheng Ho. Utlubul ilma wal bisin. Jangan kita peralat agama, kita pakai agama. Insya Allah kita dimuliakan Tuhan. Sebaliknya kita memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukhuwah watonnya sebangsa setanah air saudara. Coba kita lihat, bayangkan 17.000 pulau, 1.200 bahasa, 740 suku. Saudara, ini pengertian filsafatnya, itibarnya. Semua saudara, kenapa kita harus benci orang Madura? Orang Madura tangan kita. Ada salah kita urut-urut dong, jangan potong. Jangan kita bikin sesuatu yang tidak mulia. Semua saudara, tidak ada orang mau seperti saya mau jadi inisioma. Saya tidak, tapi ini takdir ya Allah. Sehingga dapat hidayah bahwa kita ini manusia seperti demikian. Mudah-mudahan hidup setengah tahu, jangan mati baru kita tahu. Itu terlambat. Ukhuwah basaria, seluruh dunia saudara. Amerika, Yahudi, semua saudara. Kita benci sifatnya, bukan orangnya. Kita benci lalatnya, bukan lebahnya. Di mana lebah atau lalat? Tolong, jangan lalat di dalam, lalat tolong di luar. Lebah bermanfaat. Saya yakin pengertian ini ukhuwah basaria. Inilah kemuliaan ilmu Cheng Ho. Dia pakai fastabikul khairat, berlomba-lomba kerja kebajikan, berlomba-lomba kerja kebaikan. Agama menyelesaikan dunia ini. Agama, karena agama badan ditutup, muka dibuka. Jangan terbalik, muka ditutup, badan dibuka. Kita lihat Syria, agama jadi masalah. Agama menyelesaikan. Agama adalah fondasi. Kita bisa tenang karena fondasi agama. Ini pengertian hidayah. Sehingga perbedaan kita, yakin berpolitik berapapun, kalau tidak ngerti ini, kasihanlah berpolitik. Itulah kebablasan. Karena kita punya nenek moyang, kita punya yesterday, seperti ERT punya yesterday, Amerika, Australia, sejarahnya lain. Ini pengertian, mudah-mudahan fastabikul khairat. Saya yakin berapapun ngerti insya Allah. Manusia bekerja, Tuhan melihat. Bukan aku tidak balas, tunggu waktunya. Mudah-mudahan bukan ancaman untuk kalian, ancaman buat saya. Bayangkan Hok Chong I Taisan. Kalau kita demi rakyat bangsa, mati kita kayak gunung Taisan. Luar biasa ilmu Cheng Ho. Kita lihat tentara polisi kita ini ahli sorga, sudah tekan mati dia. Sadar dia orang mulia. Umur terbatas, tapi demi negara bangsa tidak terbatas. Ho Chin I Hong Mao, kau pengkhianat, jual negara, caci maki. Astagfirullahaladzim. Matimu, hidupmu kualitas kayak burung hong, cantik kecil.
Tidak takut kau tidak kaya, keluarga kau kaya tidak bisa pakai uang. Makanya Pancasila tidak mau orang kaya, tapi perlu keluarga kaya. Makanya kenapa sekarang agak panas, tugas saya sekarang harus mantankan orang kaya ke keluarga kaya. Kalau keluarga kaya itu kumpul tanah demi gunung, kumpul air demi laut. Dia tidak serakah, tetapi dia berbuat seperti kita lihat tadi kemarin 3-4 hari dermawan-dermawan kita mengeluarkan ada hatinya untuk berbuat kebaikan. Itu kita harapkan. Tidak takut kau tidak punya pangkat, pangkat tidak reda ikut kamu. Sadar? Tidak takut kau tidak punya derajat, derajat tidak reda ikut kamu. Sadar? Kita Indonesia sesuai Sumpah Palapa, kita harus dengan Pancasila punya hak veto. Kita harus imbangi ERC, imbangi Amerika, imbangi Prancis, imbangi Inggris. Saya yakin cita-cita terkabul. Baldatun Toibatun Warang. Ini yang kita harap. Mudah-mudahan 4 pesanan Cengho, kalau kita pegang 4 pesanan, insya Allah pasti kita dapat kemudahan dimanapun, dapat mujizat. Pertama, mulut akhlak. Kedua, mata ada orang, jangan mengecilkan orang. Ketiga, hati ada kasih. Keempat, langkah ada amal. 4 ilmu ini saya kira insya Allah Jawa Timur jantung NKRI. Jangan lupa kalian ini, Jawa Timur adalah jantung NKRI. Suhada kita waktu perang zaman revolusi 60.000 suhada kita mengorbankan darahnya. Mudah-mudahan hari ini beliau mendengar kita. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran Sudah semestinya setiap pemimpin bangsa dari masa ke masa wajib memahami tentang sejarah berdirinya negara. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, betapa sulitnya diperlukan kekuatan besar atas nama bangsa bersama tentara Republik Indonesia di masa lalu mempertaruhkan nyawa melawan bangsa asing yang masih bersikeras hendak menguasai Indonesia. 2 peristiwa sejarah terjadi, yaitu pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Jawa Timur, dan 24 Maret 1946 di Bandung, Jawa Barat. Bukankah kedua peristiwa sejarah besar terjadi setelah Indonesia dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945? Sudah seharusnya dijadikan peringatan bagi siapapun para pemimpin yang diberi kepercayaan oleh rakyat supaya beramanah dalam mengatur negara. Sistem harus dijalankan dengan baik, tidak melanggar hak demokrasi Pancasila, mematuhi segala aturan yang sudah disepakati dalam undang-undang, dan apabila tidak segera dikembalikan sebagaimana mestinya, maka tidak mustahil akan menghambat roda kemajuan Indonesia di masa mendatang.
Pasca kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia ternyata masih diburu. Pasukan sekutu terkutuk masih saja mau menyeruduk arek-arek Surabaya, ngamuk pantang menyerah tunduk. Perang pun berkecamuk, Jawa Timur jadi remuk. Lebih baik adu gebuk daripada dibekuk penjahat busuk. Biarkan darah bertumpahan, pejuang berguguran, hidup mati pilihan, kebrutalan dilawan, musuh disingkirkan, sejarah tak terlupakan. 10 November 1945. 200.000 penduduk Bandung teriak serempak kompak membakar rumah mereka masing-masing. Api menyala menjilat langit di sela kepul asap hitam. Sesak sumpek pengap terjadi pada tanggal 24 Maret 1946. Segenap rakyat Bandung pergi menjauhi kota menuju arah selatan ke pegunungan. Demi Tuhan, mereka tak akan rela kota tercinta Parahyangan dijadikan markas strategis militer bagi tentara sekutu pada pasca kemerdekaan Indonesia. Mendulang malapetaka, duka, derita, nestapa semesta. Bermula pasukan Inggris dari Brigade MacDonald tiba di Bandung tanggal 12 Oktober 1945 telah menjatuhkan peringatan terhadap pemerintah Indonesia dengan tuntutan semua senjata api di tangan penduduk harus diserahkan pada tentara sekutu, termasuk markas persenjataan Jepang hendak dikuasai. Rakyat Bandung marah, menolak mentah-mentah. Pasukan Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tawanan mulai melakukan tindakan sangat mengganggu keamanan dan ketenangan, berakibatkan fatal. Pecah bentrokan senjata antara Inggris dan tentara keamanan rakyat, memakan banyak korban nyawa, darah bertumpahan, hilang rasa kemanusiaan, kekejian, kebengisan menyakitkan. Malam tanggal 21 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat dan badan-badan perjuangan melakukan penyerangan wilayah kedudukan Inggris di utara Bandung, Hotel Homan dan Hotel Pringer yang digunakan sebagai markas Inggris. 3 hari kemudian, MacDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan, justru membakar semangat pemberontakan Tentara Keamanan Rakyat segera melakukan operasi bumi hangus lantaran tidak terima Bandung dikuasai pasukan sekutu dan nikah. Berdasarkan keputusan musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan, seruan perintah bumi hanguskan Bandung tanggal 23 Maret 1946, Kolonel Abdul Haris Nasution, Komandan Divisi 3 Tentara Republik Indonesia, memerintahkan evakuasi kota Bandung. Hari itu juga penduduk berbondong-bondong meninggalkan kota Bandung setelah melakukan pembakaran oleh Tentara Republik Indonesia dan penduduk setempat. Api membara, menjilat-jilat ke angkasa. Di antara asap hitam mengepul, membumbung tinggi ke udara. Seluruh aliran listrik padam. Serangan pasukan Inggris disambut Tentara Republik Indonesia. Pecah perang terbesar meletus di desa Dayakolot bagian selatan Bandung. Muhammad Toha, Muhammad Ramdan, dan 2 anggota milisi Barisan Rakyat Indonesia dengan tangkas melemparkan dinamit mampu meledakkan gudang mesiu dan persenjataan Inggris. Suara dentuman bersautan. Bandung menjelma jadi lautan api. Kurang lebih pukul 12 malam, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan Tentara Republik Indonesia. Api semakin membumbung tinggi, mengganas, membakar kota Bandung. Pembumi hangusan Bandung demi melawan kekuatan pasukan sekutu dan nikah. Dan istilah Bandung Lautan Api populer dan menginspirasi sang komponis Ismail Marzuki menjadi cipta karya lagu melegenda sepanjang masa.
Abdul Haris Nasution adalah Jenderal Tentara Republik Indonesia. Dalam pertemuan di Regensweek, sekarang Jalan Dewi Sartika, setelah kembali dari pertemuannya dengan Sultan Syahrir di Jakarta, memutuskan strategi yang dilakukan di kota Bandung setelah menerima ultimatum Inggris untuk mengosongkan wilayah. Jadi saya kembali dari Jakarta setelah bicara dengan Syahrir itu. Memang dalam pembicaraan itu di Regensweek, di pertemuan itu berbicaralah semua orang. Nah, di situ timbul pendapat dari Rukana, komandan polisi militer di Bandung. Dia berpendapat, mari kita bikin Bandung Selatan menjadi lautan api, yang dia sebut lautan api, tetapi sebenarnya lautan air. Abdul Haris Nasution, 1 Mei 1997. Istilah Bandung Lautan Api muncul pula di Harian Suara Merdeka tanggal 26 Maret 1946. Seorang wartawan muda, Aceh Bastaman, menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung dari Bukit Gunung Letik di sekitar Pamempek, Garut. Dari puncak itu, Aceh Bastaman melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi. Setelah tiba di Tasikmalaya, Aceh Bastaman dengan bersemangat segera menulis berita dan memberi judul Bandung Jadi Lautan Api. Namun karena kurangnya ruang untuk tulisan judulnya, maka judul berita diperpendek menjadi Bandung Lautan Api. Dua sejarah peristiwa besar 10 November 1945 di Surabaya dan 24 Maret 1946 di Bandung. Perlawanan rakyat bersama pasukan TRI untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia seharusnya menjadikan catatan dan peringatan bagi para pemimpin bangsa dari masa ke masa agar mampu mengangkat harkat derajat negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keharmonian berbangsa dan bernegara harus terus terpelihara. Terima kasih.